Sudah, dia tolong. Ayo, Jajan siap-siap. Jajan siap-siap. Belum. Belum kita. Terima kasih buat kesempatannya. Sebenarnya saya bukan ketua panitia, jadi saya ini hanya dibantu semua orang sehingga bisa acara ini semua terlaksana dengan baik. Sebagaimana tema kita hari ini, bangkit dan menjadi teranglah. Saya mengajak kita semua, sebagaimana Tuhan Yesus lahir untuk menjadi terang dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk menjadi terang di komsel kita ini, di keluarga kita, di lingkungan kita, dimanapun kita berada. Karena Tuhan Yesus telah menjadi terang bagi kita, sehingga saatnya kita juga bersinar terang bagi sekeliling kita. Itu pesan Natal dan ucapan terima kasih telah kita semua bekerja sama dengan baik. Tim konsumsi, tim acara, tamu, Pak Happy, makasih ya sudah datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan. Indah Dia Yesus, Ya ajaib, Ya mulia, Ya Allahku. Dia cinta dan Dia cinta daku.
ya kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, yaitu pelayanan kita, komsel kita ya. Kita bersyukur ya, 1 tahun, 2 tahun, tanpa terasa kita ini adalah tahun yang ketiga kita bisa merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, kalau tahun lalu rekan saya menyampaikan firman Tuhan, dan tahun ini saya bersyukur saya menyampaikan firman Tuhan. Amin. Saya percaya pada sore hari ini, meskipun kali ini kita merayakan dengan mungkin agak berbeda ya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun yang sebelumnya kita merayakan dengan mungkin lebih bebas, lebih luas, tidak seperti sekarang ini ya. Kita menghadapi pandemi COVID-19 ya. Ya. Kita sudah tidak terasa hampir berapa bulan kita, 10 bulan ya. Kita melewati pandemi ini ya. Dan kita juga tidak tahu kapan berakhir pandemi ini. Ada di tengah-tengah bangsa kita, bahkan di seluruh dunia. Tapi satu hal yang kita percaya, bahwa apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tetap baik dalam hidup kita. Kesulitan, masalah jangan sampai membuat kita kehilangan pengharapan. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi jangan sampai kita kehilangan sukacita dalam hidup kita. Ya, kita merayakan Natal, kalau kita tidak bersukacita, sia-sia kita merayakan Natal, ya. Karena Natal berbicara tentang sukacita. Nah, kalau kita merayakan Natal dalam keadaan ngomel, bersungut-sungut, berarti kita tidak sedang merayakan Natal ya. Karena Natal identik dengan sukacita. Karena ketika malaikat Tuhan menyampaikan kabar sukacita kepada gembala-gembala, dikatakan hari ini, dikatakan aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Bagi siapa Bapak Ibu? Bagi seluruh dunia. Jadi Natal, berita tentang kelahiran Yesus adalah berita sukacita. Amin. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita merayakan Natal tapi kita tidak memiliki sukacita ya. Jangan sampai hal-hal yang sepele membuat kita kehilangan sukacita. Suami istri ribut, kalau sekarang baikan dulu, nanti ributnya dilanjutkan kembali ya kan? Ya, ribut itu wajar, tapi jangan berlanjut terus setiap hari. Tapi jangan sampai kita tidak ada sukacita ya. Biarlah dalam kita merayakan Natal, kita memperingati hari kelahiran Yesus, kita bersukacita. Ada satu hal yang ada satu perubahan di dalam hidup kita ya. Saya rindu kita, meskipun kita tidak banyak, tapi ketika kita merayakan Natal tahun demi tahun, ada satu perubahan dalam kehidupan kita. Perubahan apa? Perubahan karakter. Perubahan apa? Banyak hal yang harus ada perubahan dalam kehidupan kita. Kalau dulunya kita orang yang jahat, ayo kita berubah ke arah yang lebih baik. Amin Bapak Ibu. Ya, kita bersama-sama. Tuhan Yesus baik. Amen. Tuhan Yesus baik. Amin. Coba kita katakan bersama-sama, ayo. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, puji Tuhan, kita sangat bersyukur buat anugerah Tuhan. Karena Natal, makna Natal dalam kehidupan kita apa Bapak Ibu? Natal itu berbicara tentang kasih Allah dalam hidup kita ya. Karena Yohanes 3 ayat 16 katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dikatakan apa? Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya apa? Kepadanya apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa artinya binasa Bapak Ibu? Binasa itu artinya apa? Kematian yang kekal. Ya, jangan pikir kita meninggal, kita mati itu selesai. Tidak. Ketika kita mati itu adalah awal di mana kita akan apa? Bersama dengan Tuhan. Banyak orang berpikir kalau sudah meninggal sudah selesai. Tidak. Tapi ketika kita meninggal ya, itu adalah awal di mana kita hidup bersama dengan Tuhan. Kau bicara tentang kematian Pak? Ya, memang seperti itu Pak. Semua pasti akan mati ya. Entah kapan, entah besok, entah pasti semua akan meninggal. Kalau saya membaca Facebook, saya melihat di media sosial itu setiap hari saya lihat berita duka cita. Para pendeta saya lihat banyak Bapak Ibu. Saya kaget setiap hari pasti ada berita orang yang duka cita orang yang meninggal. Tapi saya percaya Bapak Ibu bahwa memang semua orang pasti akan dipanggil oleh Tuhan, pasti menghadap Tuhan. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa ketika orang meninggal dalam Tuhan, dia pasti bersama dengan Bapa di sorga.
Amin Bapak Ibu. Jadi tidak usah takut dengan yang namanya kematian dalam kehidupan kita. Kok bicara kematian Pak? Iya, itu realita kenyataan dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita. Nah, jadi saya katakan bahwa Natal adalah kasih Allah dalam kehidupan kita. Natal adalah berbicara bagaimana Tuhan mengasihi kehidupan setiap orang yang ada dalam dunia ini. Jadi bicara kasih adalah bicara apa Bapak Ibu kalau kasih? Kasih artinya berbicara tentang pengorbanan. Tidak ada orang berbicara kalau berkata saya mengasihi kalau dia tidak berkorban. Yesus dikatakan dia mengasihi apa? Dia membuktikan dengan dia berkorban, dia memberikan nyawanya supaya setiap manusia bisa diselamatkan, setiap orang yang percaya kepadanya boleh menerima anugerah keselamatan. Jadi kalau kita berkata saya mengasihi Tuhan, kalau kita tidak pernah berkorban berarti kita omong kosong Bapak Ibu. Betul nggak? Kalau kita berkata saya mengasihi Tuhan, tapi kita tidak pernah berkorban, kita tidak pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan, entah itu bukan hanya materi ya, banyak hal. Kalau kita tidak berkorban berarti kita tidak mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Bukti kasih adalah pengorbanan. Tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Ya, kalau dalam perjanjian lama itu selalu ada namanya korban persembahan, yaitu gambaran bagaimana nanti kedatangan Yesus ke dalam dunia yang akan memberikan nyawanya mati di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu adalah kasih berbicara tentang pengorbanan dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita korbankan, korban perasaan ketika kita disakiti, kita tidak membalas, itu pengorbanan dalam kehidupan kita. Kita datang di tempat ini pun pengorbanan, bukan hanya materi, tenaga, banyak hal yang kita korbankan. Apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan, maka Bapak Ibu tidak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya seperti ini, saya melakukan, saya tahu bahwa apapun yang saya lakukan buat Tuhan. Saya tidak peduli entah orang menilai saya seperti apa, tapi yang saya tahu saya lakukan segala sesuatu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang menganggap saya seperti apa, orang menilai itu terserah, tapi yang saya tahu motivasi saya lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kenapa? Karena Tuhan sudah mengasihi kehidupan kita. Bukti kasih Tuhan adalah bagaimana dia berkorban dalam kehidupan kita. Malam hari kita ingat bahwa Natal adalah berbicara tentang pengorbanan Tuhan. Apa yang kita berikan kepada Tuhan. Jadi bukan hanya kita yang menerima kado ya. Kalau kita Natal biasanya kita anak-anak senang menerima kado ya. Kita anak-anak. Tapi sebenarnya apa? Yang seharusnya apa? Kita yang memberikan kado kita yang terbaik kepada Tuhan. Apa kadomu yang terbaik malam hari kepada Tuhan? Hatimu kepada Tuhan engkau berikan kepada Tuhan. Kalau hatimu belum sungguh-sungguh, berikan hatimu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan sampai engkau merayakan Natal, merayakan kehadiran Tuhan Yesus, engkau tidak punya hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, malam hari seperti tema kita malam hari adalah bangkitlah dan menjadi teranglah. Yesaya 60 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Malam hari ini tidak kebetulan tema ini Tuhan kasih kepada saya. Saya rindu bagaimana kehidupan kita, anak-anak Tuhan, kita harus bangkit dan menjadi terang Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita hidup dalam keterpurukan. Kita boleh jatuh, tapi kita harus bangun, kita harus bangkit. Kalau kita boleh, setiap orang pasti yang pernah mengalami nama kegagalan dalam kehidupannya, entah kegagalan dalam rumah tangga, kegagalan dalam usaha, dalam pekerjaan. Tapi firman Tuhan malam hari, engkau harus bangkit dan menjadi terang. Amin. Bangkit. Maka saya katakan tadi, kalau kita merayakan kelahiran Yesus Kristus, kita harus bangun rohani kita, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Untuk kita bisa menjadi terang Tuhan, kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Orang yang tidak punya hubungan dengan Tuhan, tidak mungkin dia bisa menjadi terang Tuhan dalam kehidupannya. Makanya firman Tuhan malam hari saya bacakan bagi kita sebagai tema kita malam hari adalah bangkit dan menjadi terang. Dikatakan firman Tuhan dalam Yesaya pasal 60 ayat yang pertama dikatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dikatakan apa? Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu yang 5, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri.
engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ayat 6, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur dari Tuhan. Amin. Nah, malam hari ini katakan oleh firman Tuhan, bangkit dan menjadi teranglah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita harus bangkit. Ayo bangkit dalam kehidupan kita. Jangan engkau sampai tidur secara rohani dalam kehidupanmu. Amin. Kalau engkau hari-hari ini suam-suam kuku ikut Tuhan, kalau engkau tidak ada semangat ikut Tuhan, engkau harus bangkit. Supaya apa? Supaya engkau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Firman ini adalah firman Tuhan yang memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat latar belakang ayat ini, Bapak Ibu, adalah pada waktu Yesaya hidup di tengah-tengah bangsa umat Tuhan, pada waktu mereka dalam keadaan merosot secara rohani. Mereka sudah jauh dari Tuhan. Mereka pada waktu mereka ada sedang pulang dari dari Babel ke tanah kelahiran mereka Yehuda. Mereka sedang mengalami satu keadaan yang namanya terpuruk secara rohani, mengalami satu keletihan secara rohani. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Mereka mengalami satu trauma yang luar biasa. Kenapa? Mereka sudah lama berada dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Ketika mereka pulang, Tuhan katakan untuk mereka kembali bangun rumah Tuhan di Yerusalem. Tapi tantangan mereka sangat luar biasa, hebat, sehingga mereka berpikir apakah bisa. Sehingga dalam firman Tuhan pada malam hari ini memberikan mereka satu semangat atau memberikan satu pengharapan, dikatakan bangkit dan menjadi teranglah, dikatakan. Sebab apa dikatakan? Sebab terangmu datang, dikatakan. Sebab kemuliaan Tuhan akan terbit atas kita. Jadi Bapak Ibu diberkati Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang sulit sekalipun, dikatakan firman Tuhan datang memberikan pengharapan kepada kita malam hari ini. Saya kata tadi, kita bisa gagal, tapi kita harus bangkit. Kita bisa mengalami keterpurukan dalam kehidupan kita, tapi engkau harus bangkit rohanimu, imanmu harus bangkit dalam kehidupanmu. Jangan engkau tinggal dalam kelemahanmu, Bapak Ibu. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya rindu jangan sampai saya ikut Tuhan, setiap tahun saya merayakan Natal, tapi hidup saya tidak pernah berubah dalam kehidupan saya. Tuhan, saya mau bangun roh saya, semangat saya dalam ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu. Nah, malam hari ini mari kita punya motivasi, kita punya semangat dalam kehidupan kita untuk kita kembali, untuk kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, untuk kita sungguh-sungguh bangkit dalam kehidupan kita. Nah, jangan sampai rohani kita tidur. Kalau orang yang rohaninya tidur apa? Contohnya orang tidur. Rohani orang tidur contohnya sudah tidak ada semangat lagi, tidak ada semangat beribadah, tidak ada semangat lagi memuji Tuhan. Nah, itu membuktikan bahwa engkau tidur secara rohani. Ya, malam hari ini kalau engkau sudah tidak ada semangat lagi, tidak ada gairah lagi dalam ikut Tuhan, tidak ada gairah lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berarti tandanya engkau tidur secara rohani. Makanya firman Tuhan datang kepada kita malam hari ini, bangkit dan menjadi teranglah. Dikatakan sebab apa? Terang Tuhan terbit dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus bangkit? Dikatakan di ayat selanjutnya dikatakan apa? Di ayat yang kedua dikatakan tadi, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi Bapak Ibu diberkati Tuhan, kenapa kita harus bangkit? Dikatakan. Kenapa? Dikatakan sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa. Artinya apa? Dunia sedang bertambah-tambah dosanya. Nah, kita lihat sekarang dunia ini bukan semakin hari semakin baik, tapi semakin apa Bapak Ibu? Semakin jahat. Karena firman Tuhan apa? Orang yang baik akan bertambah baik dan orang yang jahat akan bertambah jahat. Itu kata firman Tuhan. Jadi jangan heran Bapak Ibu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin jahat dalam kehidupan kita. Kita lihat bagaimana orang sudah tidak peduli dengan orang lain. Ya. Kita harus berbeda dengan orang lain. Makanya kita harus sebagai anak Tuhan, kita harus bangkit dan menjadi terang. Karena firman Tuhan katakan di dalam Matius 5 dikatakan dalam ayat yang ke-9 kalau nggak salah, situ dikatakan apa? Kamu adalah terang dunia, dikatakan. Kamu adalah garam dan terang dunia. Amin Bapak Ibu, dikatakan
hendaklah apa? Terangmu bercahaya, dikatakan apa? Di depan orang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi Bapak Ibu, kehidupan kita apa artinya menjadi terang? Menjadi terang apa artinya? Kehidupan kita harus berbeda dengan orang dunia. Jangan sampai kehidupan kita katakan kita adalah anak Tuhan, kita adalah orang Kristen, tapi hidup kita sama dengan orang dunia. Itu tidak ada bedanya. Tapi malahan apa artinya menjadi terang? Artinya apa? Kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan harus berbeda dengan orang dunia. Hari ini saya sedih Bapak Ibu kalau mendengar berita ada orang Kristen yang korupsi, ya kan? Kita kan bangga kalau mungkin ada anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, ya sebagai menteri, tapi kita sedih kalau mereka korupsi kan. Seharusnya apa? Anak-anak Tuhan itu hidupnya bisa jadi terang, berbeda. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang kalau tahu orang Kristen, oh iya dia orang Kristen ya kan? Orang tahu Bapak Ibu, kita nggak usah bilang, orang tahu. Kalau saya ketemu sama orang tuh, dia tahu kita orang Kristen. Apa? Ada satu yang berbeda dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, dia tahu. Nah, apalagi kalau kita melakukan dosa. Nah, jangan heran, oh dia orang Kristen. Dia tahu. Kalau bukan orang Kristen, Bapak Ibu orang udah biasa. Nah, makanya firman Tuhan kata dalam kehidupan kita harus berbeda dengan apa? Orang dunia. Itu artinya menjadi terang. Jangan dalam kehidupan kita sama. Kalau kita suka nipu orang, kita masih nipu orang, itu engkau masih hidup dalam kegelapan. Kalau engkau masih suka berbohong, engkau hidup dalam kegelapan. Amin. Karena orang yang hidup dalam kegelapan, Bapak Ibu, dia tidak tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya. Orang yang hidup dalam kegelapan apa? Dia tidak tahu arah tujuan hidupnya. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lampu ini sudah dimatikan, Bapak Ibu tidak tahu jalan, ya. Bapak Ibu bisa meraba-raba yang bukan istrinya, ya. Kalau orang yang di sini ya, saya kasih contoh gini, mati lampu semua, Bapak Ibu pasti raba-raba sini, ya. Bisa-bisa bukan istri kita yang diraba, oh istri orang. Nah, kalau orang yang masih hidup seperti itu, dia masih hidup dalam kegelapan. Dia belum hidup dalam terang. Nah, benar nggak? Kalau dia masih raba istri orang, istri apa itu masih hidup dalam kegelapan. Amin. Amin Om Kimi. Amin. Nah, seperti itu Bapak Ibu, jangan heran. Itulah yang membuktikan apa? Orang itu hidup dalam kegelapan atau tidak hidup dalam terang Tuhan. Maka jangan heran kita lihat. Makanya jangan ada orang Kristen yang masih seperti itu berarti dia hidup dalam kegelapan. Makanya malam hari kita berdoa supaya kita bisa bangkit dan menjadi terang dalam bagi dunia ini. Meskipun dunia semakin jahat, dunia semakin ini, tetap kita anak Tuhan. Mari hidup kita harus bangkit dan menjadi terang Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dikatakan bangun. Dikatakan hai kamu yang tidur dalam Efesus pasal yang keempat, pasal yang kelima ayat yang ke-14 dikatakan bangun kamu hai kamu yang tidur, dikatakan dan bangkitlah dari antara orang mati, dikatakan supaya apa? Supaya Kristus bercahaya atas kamu. Artinya apa? Kalau kita bangun, kita bangkit dari kelemahan kita, dari tidur rohani kita, maka terang Tuhan, kemuliaan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, saya kasih contoh begini. Musa adalah seorang hamba Tuhan yang punya hubungan dengan Tuhan. Dia seorang yang selalu berbicara dengan Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak Bapak Ibu? Muka Musa itu bersinar. Bapak Ibu tahu membedakan orang yang bukan yang jerawat ya, enggak ya? Itu bukan bersinar. Muka orang yang punya hubungan dengan Tuhan itu bersinar. Kenapa? Karena dia punya komunikasi dengan Tuhan. Musa itu ketika dia berbicara kepada orang Israel, Bapak Ibu, orang Israel melihat ada cahaya kemuliaan Tuhan di wajahnya. Nah, pada waktu dia berusaha menutup muka Musa supaya nggak hilang cahaya kemuliaan Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu, orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan itu pasti ada cahaya kemuliaan dalam wajahnya. Ya, adalah kan ku kasih engkau dengan kasih Tuhan, ku kasih engkau dengan kasih Tuhan, kulihat di wajahmu apa? Kemuliaan. Tuhan lihat ada kemuliaan raja di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi wajah kita jadi tidak ada lagi namanya senyum munafik, tidak ada lagi senyumnya nggak tulus lagi. Senyum kita adalah senyum yang apa? Yang tulus di hadapan Tuhan. Amin. Nah, malam hari ini saya tidak akan memperpanjangkan firman Tuhan, tapi saya ingin kita merema dalam hati kita. Malam hari ini, ayo kita bangkit. Mari kita bangkit. Iman kita. Kalau engkau hari-hari ini sudah mulai jauh dari Tuhan, ayo kita bangkit. Bersama-sama kita saling menopang satu yang lain. Ya. Makanya saya bilang, spirit itu, semangat itu akan transfer kepada orang lain. Coba Bapak Ibu, saya berikan contoh seperti ini. Kalau kita memuji Tuhan dengan semangat, itu akan transfer kepada orang. Coba kalau kita memuji, contoh seperti mari kita sambut sang raja. Saudara, ini enggak? Coba saya mau gitu. Saudara semangatnya lihat orang. Mari kita puji. Saudara, mari kita lebih semangat lagi Bapak Ibu gitu. Nah, saya kasih itu kalau orang yang punya semangat itu Bapak Ibu, bukan karena kelihatan, bukan. Maksudnya spirit itu artinya apa? Bisa transfer
Nah, jadi ketika kita lihat, wah kita lebih bersemangat lagi dalam hidup. Wow, puji Tuhan Bapak Ibu, luar biasa. Nah, itu ada apa? Bisa transfer semangat kita. Makanya malam hari ini transferkan semangatmu kepada saudara-saudara seiman kita. Ketika dia lemah, ayo bangun lagi, bangkit lagi kembali. Kalau dia sudah mulai jauh, kita saling mendukung satu dengan yang lain. Amin Bapak Ibu. Nah, jangan transfer roh yang tidak baik dalam kehidupan orang lain ya. Roh-roh yang mungkin yang tidak membangkitkan iman, tapi transferkan apa? Spirit kita. Itu sehingga orang lain bisa bangkit lagi imannya rohani di dalam Tuhan. Nah, malam hari ini tema kita adalah bangkitlah dan menjadi teranglah. Dikatakan apa? Sebab apa dikatakan apa? Sebab apa dikatakan? Terangmu datang dan kemuliaan Tuhan apa? Akan bersinar dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kemuliaan Tuhan akan bersinar dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat ayat selanjutnya dikatakan apa? Kita akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan. Dan dari ayat yang ketiga dikatakan apa? Kita akan melihat bagaimana tuaian besar-besar akan terjadi. Banyak orang akan percaya kepada Yesus. Banyak orang akan datang kepada Yesus. Dikatakan seperti itu apa? Kenapa? Karena ada terang Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita tidak bangkit dan menjadi terang, orang tidak akan percaya kepada Tuhan Yesus. Orang malah mencela kekristenan. Orang malah mengejek kekristenan apa? Karena kita belum bangkit secara rohani kita. Nah Bapak Ibu, dimanapun kita berada, apapun profesi kita Bapak Ibu, ya mau kita sebagai karyawan, sebagai guru, sebagai supir, apapun kita harus membawa terang Tuhan dimanapun kita berada, sehingga orang melihat, oh dia orang Kristen, dia anak Tuhan, ya. Sehingga apa? Orang memuliakan, puji Tuhan, oh dia anak Tuhan, dia orang yang percaya kepada Yesus, puji Tuhan, dan dia tertarik kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Saya senang dulu ada seorang hamba Tuhan yang almarhum sudah meninggal, namanya Bapak Pendeta Beni Magi. Dia berkata kalau dia ngontrak itu dia selalu ini, setelah dia selesai dia ngontrak rumah orang itu dia malah dia rapi-rapiin, dia cat bersih gitu apa. Lalu orang bertanya kenapa, kan kita mau pindah, ngapain lagi dicat, harus bersih, harus kenapa? Ya kata nggak apa-apa, kita ini anak Tuhan dan kita harus bisa jadi berkat buat orang. Saya masih ingat gitu kata-kata itu. Maka saya rindu, maksudnya kehidupan kita juga harus sama dimanapun kita berada. Saya bukan sombong diri, nggak, maksudnya kita rindu, oh beda gitu, oh ini orang Kristen ya, seperti itu. Nah, bukan soal ini ya, bukan soal kita ini enggak sok-sokan enggak. Saya pingin dari kehidupan kita ada satu hal yang berbeda dalam kehidupan kita. Sehingga orang kita di mana-mana, oh dia anak Kristen ya, dia anak Tuhan ya, dan orang apa? Tertarik kepada Yesus dan dia mau terima Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Amen. Kita harus tanam kehidupan kita asal kita bangkit dan menjadi terang Tuhan. Teladan itu penting dalam kehidupan kita. Teladan itu lebih jauh, berbicara banyak daripada saya khotbah ini tidak ada harga apa-apanya kalau saya tidak memberikan teladan yang baik kepada kita semua. Amin Bapak Ibu. Amen. Saya bangga kepada kita malam hari ini. Saya luar biasa ada Ibu Deborah. Saya bisa lihat, wah meskipun ini mereka masih mau kerja, itu tuh luar biasa Bapak Ibu. Maka saya ini saya mau sambut Tuhan, nggak mau jaim-jaim gitu Pak. Sama biasa aja gitu, nggak mau saya harus sambut Tuhan, harus bisa enggak gitu. Saya harus sama-sama kita melayani, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita bukan bekerja buat kami pendeta, enggak. Bapak Ibu bekerja buat Tuhan, Bapak Ibu melayani Tuhan, amin. Makanya jangan inilah Bapak Ibu, jangan kita inilah, nggak usah lah, maksudnya, ayo, saya ini melakukan semua untuk Tuhan, amin Bapak Ibu. Nah, malam hari demikian firman Tuhan yang sampaikan malam hari ini, biarlah lewat renungan Natal malam hari ini kita diingat kembali, kalau engkau sudah mulai jauh dari Tuhan, ayo, engkau harus bangkit di dalam Tuhan. Kalau semangatmu sudah mulai lemah, engkau harus bangkit dalam Tuhan, supaya engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam keluargamu, dalam pelayananmu. Ya, saya percaya Bapak Ibu bahwa tahun depan kita akan melihat bagaimana berkat Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Amen. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu, mau pandemi lama, saya percaya bahwa kita akan bangkit bersama dengan Tuhan. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam gereja kita. Kenapa? Asalkan kita apa? Kita mau bangkit. Kenapa? Ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan di Ayat ini di Yesaya 60. Sering orang berkata ini adalah buatan Yesaya tentang Sang Juru Selamat. Yang pertama itu, tetapi sebetulnya ayat ini seperti Bapak Gembala kemarin katakan, terjadinya ini karena kitab Nabi Yesaya itu ada terbagi 3 bagian. Bagian pertama dia dari ayat pasal 1 sampai pasal 39 itu sebelum pembuangan ke Babel. Nah, pasal 39 40 sampai 55 itu mereka di pembuangan. Nah, dan berikutnya 55 sampai 66 itu adalah mereka udah kembali dari Babel, udah kembali dari pembuangan.
Jadi itu juga sebagian yang kembali, ada yang enggak juga. Nah, Yesaya berkata seperti ini, saudaraku yang terkasih. Dia bilang, kalian waktu itu kan dalam pembuangan di Babel. Nah sekarang kalian udah pulang. Jadi waktu itu kalian itu kan hidup itu kenapa sampai terbuang ke Babel? Ya gara-gara hidup mereka dalam kegelapan. Sebetulnya intinya seperti itu. Nah kalian tuh udah pulang loh, udah pulang ke rumah loh di sana, di Yerusalem. Kita udah kembali lagi ke Yerusalem. Jadi udah kembali ke Yerusalem, maksudnya Nabi Yesaya, ayo bangkit loh kita ini, jangan seperti dulu lagi, jangan kita hidup dalam kegelapan terus, bangkitlah jadi terang gitu loh kan. Sebetulnya itu yang dimaksud Nabi Yesaya itu sebetulnya. Tetapi bagus juga ayat ini berkata bahwa sering orang berkata ini nubuatan tentang Sang Juru Selamat yang akan lahir. Bagus juga sebetulnya, benar juga sebetulnya. Nah, bagaimana kalau kita tidak hidup dalam terang itu, ya kita pertama apa? Fungsi terang itu, kalau kita hidup dalam kegelapan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau saya dulu ya, biasa di kampung itu, kalau di tempat dia mungkin ada listrik ya, bagaimana ya? Kalau di tempat saya nggak ada, baru beberapa tahun lalu ada listrik. Jadi tempat kami itu gelap, apalagi saya dari kampung masih masuk di hutan sana, gelap lagi. Kalau sore-sore itu kata nenek saya dulu, jangan main jauh-jauh katanya. Kalau kami punya ladang tuh, jangan main jauh-jauh kalau udah sore-sore katanya, nanti disembunyiin setan katanya di sana. Kalau udah sore katanya. Padahal kenapa mereka bilang begitu? Kalau kita udah mulai gelap, kita susah mau pulang, mau lewat mana? Karena apa? Kegelapan kita nggak bakal bisa melihat apa-apa. Jadi itulah, kalau kita hidup dalam kegelapan itu, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, kalau kita hidup dalam kegelapan itu, apa yang kita tuju juga nggak nyampe, saudaraku. Ibarat kita naik mobil, saudaraku, kalau mau dalam gelap, akhirnya apa? Kita itu masuk jurang, saudaraku. Makanya itu yang kita butuh juga, harus nyampe ke tujuan sana, harus kita butuh terang, saudaraku. Kalau nggak siang, kalau kita waktu malam harus ada lampu kendaraan kita. Jadi kalau kita mau nyampe ke tujuan, harus ada lampu juga, harus terang itu, saudaraku. Yang berikutnya apa kebutuhan terang itu, saudaraku? Ibarat komsel, kita lihat kemarin ada 7 lilin di sana. 7 lilin mati semua lilinnya kan? Waktu kita pertama itu mati semua, mati semua. Tetapi ketika ada 1 lilin yang menyala, ibaratnya dalam komsel ini ada 7 keluarga. 1 punya lilin mati. Tetapi ada 1 lilin yang menyala, kita bisa menyalakan lilin-lilin yang mati itu. Ada amin, saudaraku? Amin. Itu yang pentingnya kita ada komsel unity, kesepakatan. Ketika kita udah mulai melenceng, ketika kita keluarga kita udah mulai jauh pada Tuhan, itu ada lilin 1 yang menyala. Ayo nyalakan juga lilin yang lain. Ramenya bagaimana ya? Nah itulah gunanya kita komsel itu, guna ada pertemuan itu. Jadi kita tuh ada butuh orang gitu loh. Kenapa jangan kita merasa kita ini udah terang. Kadang-kadang kita udah merasa seperti apa bangsa Israel itu. Di ayat-ayat yang sebelumnya mereka itu begini. Mereka tuh nggak tahu kebenaran, saudaraku. Mereka berkata benar itu salah, salah itu benar. Makanya sampai mereka dibuang ke Babel itu. Makanya kalau ada komunitas seperti ini, pentingnya kita sama-sama kita bisa menyalakan lilin. Oh, ada mulai lilin saudara kita mulai padam atau sudah padam. Ada lilin yang hidup masih bisa kita nyalakan di sana. Gitu. Yang berikutnya apa? Mari kita lihat 1 ayat lagi di Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yohanes intinya apa? Yohanes 8 ayat yang ke-12. Saya bacakan. Maka kata Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku,
ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang itu. Nah, itu dia tadi. Kalau kita mau menjadi kehidupan kita terang hidup, kita harus ikut Yesus. Karena hanya Yesus yang berkata demikian. Enggak ada nabi-nabi yang lain berkata, akulah jalan dan terang dunia. Enggak ada. Jadi di dalam Alkitab itu boleh kamu cari. Enggak ada terang itu, hanya Yesus. Jadi kalau makanya bangsa-bangsa di dalam kegelapan itu, kalau mereka enggak datang kepada Yesus, maka tetap mereka hidup dalam kegelapan. Karena satu lilin yang menyala itu adalah hanya lilinnya Yesus, saudaraku. Kalau kita mau hidup mengikuti terang dunia, makanya lilin kita yang mati itu harus dinyalain dulu ke lilinnya Yesus dulu. Kalau enggak bisa, saudaraku. Makanya Yesus itu to the point lah, dia berkata, akulah terang dunia. Intinya kalau kita hidup dalam kegelapan, maka kita intinya harus bisa mengikuti Yesus, karena hanya itu yang jalan menuju keselamatan kita. Dia nangis Pak Pramuka sebelum jam 2 makan ya. Kita jam 2. Udah makan belum? Belum. Kalau jalan lihat itu, hati-hati. Oke, makan ya. Kalau jalan. Pak Matthew, makan ya? Enggak. Mau sayur? Enggak. Bakso. Bareng-bareng sama Matthew mainnya. Bahas apa nih, Pak? Hah? Bahas apa nih? Bahas dia suka kelas 9 dan 8. Oh iya, nggak apa-apa. Pacarnya. Normal kok laki-laki. Pacarnya kelas 9. Nggak ada. Ah, Paus itu mah. Ini bisa diginiin. itu balonnya bisa dibeli Villa nggak? Oke, dan